Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingatkah kita tentang satu kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka tidak bisa keluar darinya karena ada batu besar yang menghalanginya. Tapi kemudian biiznillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bisa keluar dari gua tersebut karena ikhtiar dan doa serta munajat yang mereka panjatkan kepada Allah, disertai dengan tawassul dengan amal istimewa, amal terbaik yang pernah mereka kerjakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang 3 orang tersebut. Orang yang pertama adalah orang yang sangat memuliakan kedua orang tuanya. Dia mengutamakan kebutuhan orang tuanya daripada yang lainnya. Dia lebih mengutamakan pemberian air minum berupa air susu kepada kedua orang tuanya daripada yang lainnya, termasuk anak dan istrinya. Hingga kemudian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jika apa yang telah aku kerjakan ini semata-mata mengharap keridhaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari kesulitan ini, dari batu besar yang menghalangi kami. Fangfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj. Maka batu besar itu sedikit bergeser, tetapi mereka bertiga belum bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang yang kedua, bahwa dia adalah orang yang bergetar hatinya. Dia adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah ada salah seorang yang dia cintai mengungkapkan sebuah ungkapan yang menggetarkan. Kisahnya adalah ketika dia menyukai perempuan dari anak pamannya, tetapi dia tidak suka kepadanya atau menolak cintanya. Hingga suatu hari, karena ada keperluan yang mendesak, akhirnya wanita itu memberanikan diri untuk meminjam sejumlah uang kepada laki-laki tersebut, dan diberikan kepadanya 120 dinar dengan syarat wanita itu mau tidur bersamanya. Ungkapan apa, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggetarkan laki-laki tersebut hingga kemudian dia terperanjat dan senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita itu mengatakan di saat-saat satu peristiwa hendak terjadi, dia mengatakan, la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqq. Tidak dihalalkan bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang dibenarkan, kecuali dengan cara yang hak. Maksudnya adalah tidak dihalalkan dengan melakukan perzinaan, tetapi baru dihalalkan dengan adanya sebuah pernikahan. Nah, setelah laki-laki itu terkejut karena pernyataan dahsyat tersebut, akhirnya dia tidak jadi melakukan perbuatan fahisyah itu. Bahkan dia membebaskan seluruh harta yang dia berikan kepada wanita tersebut. Dan akhirnya dia juga berdoa seperti halnya doa dan munajat yang dipanjatkan oleh orang yang pertama. Ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari batu besar yang menghalangi kami. Ya.
dan kemudian batu besar itu sedikit bergeser, tetapi mereka juga belum bisa keluar dari gua tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan tentang orang yang ketiga, bahwa dia adalah orang yang mempunyai beberapa karyawan atau katakanlah pegawai, hingga suatu hari ketika upah diberikan kepada para pegawainya itu, ada satu orang yang tidak mengambil upahnya, ya. Lantas upah itu dikembangkan oleh sang tuan untuk sebuah bisnis besar dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hingga di suatu hari ada dari karyawannya yang belum menerima upah itu menagih, mendatanginya dan kemudian menagih upah yang belum sempat diberikan kepadanya. Dan laki-laki itu mengatakan bahwa semua yang ada di hadapannya itu adalah miliknya, tetapi dia tidak percaya dan bahkan mengatakan, apakah kamu akan mengolok-olok aku dengan ini semuanya? Maka orang itu mengatakan, tuannya itu mengatakan, tidak, ini semua milikmu, ya. Jadi di situ ada unta, ada sapi, ada kambing, dan harta yang lainnya yang telah dia kembangkan, semuanya diberikan dengan ikhlas kepada karyawan yang belum mengambil gajinya itu. Dia adalah orang yang amanah dan tidak pernah mendolimi siapapun di antara anak buahnya ataupun karyawannya. Apa yang dipanjatkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sama sebagaimana orang yang pertama dan kedua, bahwa dia memohon kepada Allah, ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari kesusahan yang ada dari batu besar yang menghalangi kami. Maka kemudian batu besar itu bergeser hingga akhirnya mereka bisa terbebas dari kesulitan, mereka bisa keluar dari gua tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjihadlah di jalannya agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebagaimana pernyataan Qatadah. Ia mengatakan maksud daripada wabtahu ilaihil wasilah itu adalah taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Mereka orang-orang yang beriman itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan dan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang dihadapkan pada satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa COVID-19 yang juga belum berakhir. Maka salah satu sikap yang senantiasa kita lakukan diantaranya adalah terus berikhtiar dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan mengingat amal istimewa apa yang pernah kita lakukan, dan kemudian amalan-amalan tersebut kita jadikan sebagai wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kesusah payahan akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan berakhir dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan terbaik bagi siapapun di antara hambanya yang taat kepadanya, siapapun di antara hambanya yang bertakwa kepadanya. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan
jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang senantiasa mengerjakan amal soleh dalam kehidupannya, maka Allah akan senantiasa menjadikan setiap urusannya itu menjadi mudah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan membawa maslahat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.